Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, dapat kami pahami bahwa tim pro membawa dua penggambaran besar pada kasus ini, yakni yang pertama, rekanku tim pro mengatakan bahwa pada era saat ini keterampilan untuk ke dunia kerja sangat susah diperoleh, dan penggambaran yang kedua, yakni rekanku juga mengatakan bahwa banyak individu yang gagal karena tidak memiliki kemampuan lunak karena masih tidak diajarkannya ilmu keterampilan dan juga praktik sosial, di mana kami percaya bahwa dua hal ini memang dibutuhkan dalam hidup manusia, terlebih saat bekerja. Kami dapat memahami kekhawatiran rekanku tim pro tersebut, namun yang menjadi tidak bisa kami pahami ialah mengapa rekanku tim pro hanya mengatakan bahwa adanya keterampilan dan praktik yang diajarkan di sekolah adalah satu-satunya jalan untuk mengasah keterampilan lunak seorang individu. Dewan juri yang terhormat, kami memiliki pembingkaian yang jauh lebih jelas, seperti bahwasannya ilmu kognitif itulah ilmu dasar yang diajarkan di sekolah agar bisa mencapai ilmu-ilmu lainnya. Seperti contohnya, tanpa adanya pembelajaran ekonomi, maka seseorang tidak bisa memahami atau membaca dunia bisnis dan lain sebagainya. Itulah mengapa kami tetap mendukung bahwa kemampuan kognitif adalah hal yang perlu diutamakan untuk pendidikan siswa di Indonesia. Dengan keyakinan kami bahwa apa yang disampaikan di status quo oleh tim pro, yakni perihal susah mendapat pekerjaan, justru akan terjadi ketika kita mendukung mosi ini dan lebih rentan terjadi di tim preposisi. Mengapa demikian? Dewan juri, walaupun kami bisa pahami rekan tim pro juga tetap mengakui adanya keberadaan pembelajaran kognitif, namun jika tidak difokuskan, keterampilan yang diunggulkan tidak didasarkan pengetahuan teori yang kuat, maka juga tidak akan sesuai pula dengan kualifikasi dan kompetensi sebuah pekerjaan. Mari kita lihat tahapan dari penerimaan pekerjaan itu sendiri. Pada bagian awal selalu ada yang namanya tahapan seleksi berkas, baru dilanjutkan dengan interview atau wawancara, di mana seleksi berkas inilah yang nanti akan dilihat merupakan pelaporan hasil belajar kognitif sebelum akhirnya perusahaan mempertimbangkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh individu tersebut. Sadari bahwa jika berfokus pada keterampilan dan praktik sosial saja, maka akademiknya akan terabaikan. Tentu saja ini membuat seorang individu tidak bisa lolos bahkan pada tahapan yang baru saja pertama di dalam suatu pekerjaan. Bukankah ini justru lebih rentan terjadi jika kita mendukung mosi perdebatan pada hari ini? Berdasarkan pendirian kami sebagai tim oposisi, kami memiliki beberapa sanggahan yang akan terintegrasi dalam dua argumen besar dan dilengkapi dengan satu mekanisme solusi. Yang pertama, mengapa akademik kognitif menjadi eksklusif? Yang kedua, pendidikan ada untuk memanusiakan manusia. Dan yang ketiga, ekstrakurikuler sebagai instrumen pendidikan yang menjadi wadah keterampilan seorang individu. Bergerak pada argumen yang pertama, mengapa akademik kognitif menjadi eksklusif di sisi kami? Karena kami percaya bahwa akademik kognitif terdapat ilmu-ilmu dasar dari kemampuan-kemampuan lunak yang disebutkan oleh rekanku tim pro tersebut. Contohnya, dengan kita belajar akademis, kita akan terlatih untuk berpikir secara kritis, analisis, dan juga sistematis, di mana sistem berpikir inilah yang menjadi pondasi soft skill, keterampilan, dan juga berujung nanti kepada kompetensi seseorang itu sendiri. Kita bergerak kepada contoh yang pertama di dunia sekolah, ada suatu pelajaran yaitu pelajaran biologi, di mana dilengkapi juga dengan yang namanya praktikum. Namun jika kita terlalu fokus pada praktikum tanpa mempertimbangkan atau mementingkan teori-teorinya, maka tentunya akan terjadi kesalahan-kesalahan fatal yang terjadi di praktikum tersebut. Contohnya, praktikum membelah hewan-hewan jika tidak disadari atau tidak dimiliki kemampuan pemahaman terhadap teori hewan-hewan yang baik itu struktur tubuh, kemudian bagaimana tingkah laku hewan-hewan, maka juga akan terjadi kesalahan-kesalahan fatal di laboratorium tersebut atau praktikum tersebut. Salah membedah, kemudian juga salah dalam proses pembelajaran hewan-hewan tersebut. Bergerak kepada contoh yang lebih fatal lagi atau contoh yang bisa menjadi lebih rentan, yaitu dunia pekerjaan. Contohnya adalah dunia kedokteran. Seorang dokter yang belajar akademis akan mempunyai pemahaman kuat yang menjadi landasan tindakan-tindakannya. Bayangkan jika seorang dokter tidak mengambil atau memprioritaskan pembelajaran teori, maka ia juga tidak memiliki ingatan yang kuat akan penyakit-penyakit, sehingga ketika ia menghadapi seorang pasien dengan penyakit yang kronis, ia tidak bisa mendiagnosa dengan baik. Karena ketika seorang dokter dihadapkan dengan situasi seperti itu, ia akan mengandalkan kemampuan hasil belajar akademik kognitifnya untuk mengetahui dan mendiagnosa penyakit tersebut. Bayangkan jika hanya berfokus pada keterampilan, dokter tersebut akan melakukan sebuah keterampilan yang tidak didasarkan oleh teori yang kuat, sehingga bisa berakibat fatal pula kepada pasiennya. Bergerak ke argumen yang kedua, pendidikan ada untuk memanusiakan manusia. Dewan juri, masih hangat diingatan kita bahwa rekanku tim pro hanya mengotakkan siswa atau pembelajar yang akan dicetak dari
kepada lingkungan kerja, yakni ketika selesai dari dunia pendidikan maka akan selalu bekerja. Bukankah itu hal yang bermasalah, Dewan Juri? Karena secara tidak langsung rekanku Timpro memaksakan siswa pembelajar yang ketika selesai atau lulus dari dunia pendidikan akan langsung mencari pekerjaan. Padahal bisa kita lihat, Dewan Juri, pendidikan itu ada untuk memanusiakan manusia dan untuk bekal kehidupan sehari-hari kita. Sebagai contohnya, dengan teori-teori yang kita pelajari bukan hanya berfokus pada keterampilan, kita tuh memiliki kemampuan untuk bisa berpikir logis dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga mempermasalahkan permasalahan kehidupan kita juga yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita belajar fisika, kita belajar tentang hukum Boyle, belajar tentang Torricelli, yang itu akan membantu kita ketika misalnya kita mengalami mobil mogok di jalan. Kemudian kalau misalnya kita sakit, kita juga bisa memahami gejala-gejala penyakit kita dengan kita mempelajari ilmu-ilmu biologi. Dan inilah yang mengapa pendidikan itu ada bukan hanya untuk semata-mata mencari pekerjaan, namun juga untuk memanusiakan manusia dan menjadi bekal untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, tim kami sebagai tim oposisi memiliki solusi yang tepat untuk menjawab keresahan-keresahan dari Timpro, yakni menambahkan ekstrakurikuler dalam kehidupan sehari-hari atau instrumen pendidikan tersebut dengan tetap mementingkan atau mempertahankan kemampuan kognitif yang ada, seperti contohnya ekskul programming, ekskul akuntan, kemudian ekskul menari dan sebagainya yang menunjang adanya keterampilan lunak dan juga praktik sosial dari seorang individu tersebut yang tentunya juga disesuaikan dengan minat dan bakat seorang individu tanpa harus berfokus hanya kepada keterampilan ataupun memberatkan satu titik. Jadi ketika kita bisa mempertahankan kemampuan kognitif yang ada ditambah dengan adanya ekstrakurikuler yang dapat menunjang keterampilan-keterampilan lunak individu, maka akan terjadi sebuah sistem pendidikan yang seimbang dan menghasilkan individu dan insan cendekiawan yang berkualitas. Terima kasih.